SD, ibu-ibu, Dewan Guru SD Negeri 1 Gelang beserta guru TK-nya yang kami hormati pula. Pertama-tama dan yang utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan dalam acara Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Kedua, salawat dan salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita golongan yang selalu diberi syafaat nanti di yaumul kiamah. Allahumma amin. Ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, sebelum acara Diseminasi Budaya Positif dimulai, akan kami bacakan terlebih dahulu acara tersebut. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga materi atau pemaparan acara pada hari ini. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum acara Diseminasi Budaya Positif di sekolah akan dimulai, terlebih dahulu marilah acara tersebut kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan ibu-ibu berdiri sebentar. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi kepada Ibu Hani Istiqomah, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gelang, yang kami hormati Ibu Kepala TK beserta Dewan Gurunya, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmah hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bermuajahah dipertemukan dalam acara aksi nyata modul 1.4 dengan tema diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu yang berarti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada hari ini saya melaksanakan tugas sebagai CGP, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Adapun sebenarnya untuk modul yang sudah saya pelajari pada modul 1 ini terdapat 4 materi ya. Ada modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan sebagai tugas untuk hari ini saya sebagai CGP adalah untuk memaparkan diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Dalam pembahasan pemahaman budaya positif di lingkup SD Negeri 1 Gelang ini, tujuan dari diseminasi yang ingin dicapai adalah yang pertama, guru dan tenaga pendidikan memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, guru dan kepala sekolah dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketiga, memberikan pemahaman mengenai perubahan paradigma belajar. Yang keempat, memberikan pemahaman disiplin positif. Berikutnya, memberikan pemahaman teori motivasi perilaku manusia. Nomor 6, memberikan pemahaman teori kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, memberikan pemahaman teori posisi kontrol restitusi. Dan berikutnya, memberikan pemahaman keyakinan kelas. Sementara untuk tujuan yang terakhir adalah memberikan pemahaman teori segitiga restitusi. Demikian antara lain tujuan dari pemaparan pada hari ini. Langsung saja nih Bapak Ibu, pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan mengenai tujuannya, yaitu refleksi budaya positif yang akan kita pelajari bersama, yaitu perubahan paradigma belajar yang nantinya akan disusul dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebagai materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Monggo Bapak Ibu, silahkan panjenengan mengepalkan tangan masing-masing. Kegiatan yang pertama adalah panjenengan mengepalkan tangan masing-masing. Kita bayangkan, pada tangan kita ini terdapat sesuatu yang sangat ingin kita pertahankan, sesuatu yang sangat berharga. Kita akan berusaha menggunakan berbagai cara agar apa yang kita kepalkan itu tidak terlepas. Kemudian, selain kita, mungkin di sekitar Anda ada teman, yaitu kita posisikan sebagai B. Kalau kita sebagai A, sementara teman panjenengan sebagai B. Di sini posisi B adalah seseorang
yang berusaha dengan sepenuh hati, dengan berbagai cara membuka kepala tangan kita tadi. Ya, yang pertama A diposisikan sebagai orang yang berusaha dengan sangat sungguh-sungguh untuk mempertahankan keyakinannya, mempertahankan apa yang memang sangat berharga baginya. Sementara B adalah pihak yang berusaha untuk membuka kepala tangan tadi. Ada usahanya apa saja, berbagai cara gitu, bisa dengan bujukan, atau ancaman, atau bahkan intimidasi. Segala cara dilakukan agar kita sebagai orang yang mempertahankan pendapat, mempertahankan sesuatu yang berharga tadi bisa luluh dengan bujukan ataupun berbagai upaya yang dilakukan oleh B. Caranya apa saja? Ya, banyak sekali Ibu. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, kemudian menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda atau kepala tangan kita. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu saja ini bisa berbagai kemungkinan terjadi. Kenapa A bisa melepaskan kepalanya? Kemudian kenapa B begitu berusaha untuk membuka kepala tangan tadi? Ini tentu saja ada alasannya. Hal ini kaitannya dengan paradigma kita. Kaitannya tentunya dengan paradigma kita sebagai pendidik. Kemudian kaitannya dengan pengendalian seperti tadi, A misalnya bertahan karena mempertahankan sesuatu yang sangat berharga, sementara B berusaha sebisa mungkin mengupayakan agar A melepaskan apa yang dihargai. Ini kaitannya dengan teori kontrol ataupun bisa dinamakan sebagai kontrol itu kontrol pengendalian. Intinya yang bisa mengendalikan, misalnya A, kenapa A bisa melepaskan? Karena pengendaliannya rendah, kontrolnya tidak bisa mudah terbujuk, mudah teraih. Kemudian kalau A tetap mempertahankan, ini termasuk adalah seorang yang pengendaliannya sangat kuat. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater juga seorang pendidik, meluruskan beberapa miskonsepsi makna dari kontrol ataupun pengendalian. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin kenapa kadang-kadang anak tetap belum, tetap tidak mau. Ini karena mereka memang pengendaliannya seperti itu. Mereka memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian kalau mereka mau melakukannya, itu pun mungkin karena mereka merasa belum berpendapat bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mereka mau karena khawatir atau karena hanya manut kali bapak ibu, tetapi sebenarnya ini hanyalah belum berasal dari faktor intrinsik dari anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ataupun bujukan adalah juga termasuk bentuk-bentuk kontrol ataupun pengendalian. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku. Hal tersebut sebenarnya bagi murid yang memang mereka kan anak-anak yang dalam pengendaliannya belum bisa belum terarah secara lurus, mereka perlu bimbingan dari kita. Akan tetapi ini sebenarnya kalau hanya bujukan saja yang sifatnya dari kita tanpa ada faktor intrinsik dari siswa, ini relatif tidak bisa bertahan lama.
Kemudian berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik kadang nih Bapak Ibu sok mengkritik murid-muridnya boten. Ya. Nah, tentu saja hal tersebut adalah salah satu upaya kita dalam membimbing putra-putri kita dengan harapan mereka bisa menjadi siswa yang lebih disiplin lagi. Akan tetapi, menurut pakar tadi, bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini adalah menuju pada identitas gagal. Maksudnya, kadang mereka itu belajar menjadi merasa buruk karena kritik ini sebenarnya kadang kita menyampaikannya dengan bahasa yang halus. Hanya saja penangkapan siswa, apalagi anak-anak, ini kan bermacam-macam. Dan rata-rata seseorang yang dikritik ini akan merasa dirinya adalah orang yang mempunyai gagal dalam arti dia belum berhasil menjadi apa yang diidealkan oleh gurunya. Kemudian yang terakhir menurut William Hester adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin berlaku saat mereka masih anak-anak, tetapi pada jangka panjang tentu saja hal tersebut tidak efektif. Kalau masih di sekolah karena mereka takut, kalau khawatir ya mereka mau. Tapi untuk jangka panjangnya kesadarannya kalau kita selalu memberi pemaksaan kepada anak, ini tidak akan ada kesadaran dari dalam siswa itu sendiri. Berikutnya, pakar yang bernama Stephen R. Covey ini mengungkapkan mengenai perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol ataupun pilihan. Pada stimulus respon, kita mencoba merubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan bahwa orang lain ini memiliki perbedaan pendapat. Kemudian selain itu, pada stimulus respon, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol atau teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah mendapati siswa kita, salah satu siswa kita mungkin melakukan pelanggaran? Pernah Ibu? Mereka pasti punya alasan mengapa mereka melakukan pelanggaran tersebut. Akan tetapi sebagai guru, kita akan yang rata-rata pertama yang kita pikirkan bahwa kesalahan tersebut adalah murni sebuah pelanggaran. Tetapi pada teori kontrol pilihan, semua perilaku ini memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau pada teori kontrol atau teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi pada kegiatan pertama ketika Bapak Ibu atau saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga, ini kita akan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Sementara ketika orang lain yang ingin mengubah, mereka pun akan berupaya dengan keras, dengan bersungguh-sungguh melakukan berbagai usaha agar kita dapat terpengaruh, agar kita dapat melepaskan sesuatu yang berharga tadi. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol atau teori pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol atau teori pilihan, kolaborasi dan
sebenarnya yang diharapkan ada kolaborasi, bekerja sama tidak hanya kepala sekolah dengan gurunya, gurunya dengan gurunya, tetapi juga termasuk kita sebagai warga sekolah, keluarga sekolah terhadap siswa. Ini juga diharapkan ada kolaborasi. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Dan pada teori kontrol atau teorinya, model berpikir menang-menang. Nah, ini berarti pada teori kontrol atau teori pilihan ini lebih bijak, ya, itu kita bisa melihat perbedaan, kita bisa menerima seseorang yang mempunyai pendapat yang tidak sama dengan kita, termasuk siswa seharusnya seperti itu. Ini mengenai teori kontrol. Berikutnya materi disiplin positif. Disiplin positif kalau berasal kita pelajari dari sisi bahasanya, ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Menurut panjenengan disiplin itu apa? Disiplin itu taat. Ya. Terus apa lagi? Mungkin selain taat, teratur. Ya. Salah satu hal yang tadi yang sudah disebutkan Bapak Ibu, betul ya? Disiplin taat, teratur. Ya. Kemudian selain disiplina, ini juga ada bahasa lain, ya, disiplin. Ya. Ini artinya pengikut. Ya. Pengikut belajar, ya. Mengikuti. Jadi ketika kita mengikuti sesuatu itu karena ada tujuannya. Tujuannya berarti teratur, mengikuti peraturan, taat terhadap peraturan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Dan tujuannya apa ya? Tujuannya apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya yang kita pelajari di sini yang diharapkan adalah disiplin yang memang berasal dari dalam diri sendiri, ya, dari faktor intrinsik. Seperti tadi, sehebat apapun orang lain berupaya untuk mengubah pendirian kita, tapi kalau kita memang sudah punya prinsip, ya, ini tentu saja tidak bisa digunakan. Seperti yang tadi sudah digambarkan, ada A yang selalu mengepalkan tangannya, sementara B berupaya untuk membuka kepalan tangan tadi. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ketika kita menyampaikan kepada siswa kita, kamu berangkat tepat waktu, atau kamu harus mengikuti aturan membersihkan kelas, tentu saja itu kan ada peraturan-peraturan seperti itu. Rata-rata anak-anak ini kecenderungan umumnya adalah hal tersebut tidak nyaman. Jadi tidak nyaman, ya, karena mereka ingin bebas, mereka menginginkan sesuatu yang menurut mereka menyenangkan, ada tujuannya, tujuannya menyenangkan diri sendiri. Namun yang diharapkan adalah ketika kita melaksanakan suatu kedisiplinan adalah karena kita menghargai nilai tersebut, sehingga sehebat apapun ada aturan, kalau kita tidak punya penghargaan, kita tidak mempunyai kesadaran dari diri sendiri, ini tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap
melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini ya disampaikan sebenarnya disiplin ini harusnya ada di dalam diri sendiri. Namun sekiranya hal itu diwajibkan sekeras-kerasnya sekalipun, ini harus ada penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Karena kita berada di lingkungan pendidikan, yang mendisiplinkan kita adalah dinas pendidikan. Begitu juga siswa kita sekolahnya di SD Negeri 1 Gelang, ya, peraturan di SD Negeri 1 Gelang yang dilaksanakan untuk mendisiplinkan mereka, sehingga sekalipun dari dalam diri sendiri berusaha keras, akan tetapi harus ada penguasa untuk mendisiplinkan kita. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita perlu menekankan sekali lagi bahwa disiplin ini harus berasal dari faktor intrinsik, dari kesadaran diri sendiri. Sehebat apapun suatu peraturan, apabila tidak ada kesadaran untuk melaksanakan peraturan tersebut, maka tidak bisa berjalan secara efektif. Itu tidak hanya berlaku bagi siswa, tetapi juga bagi kita semua. Ini untuk yang sudah berusaha kita jalankan di SD Negeri 1 Gelang, dokumentasi mengenai kegiatan disiplin positif di SD Negeri 1 Gelang. Upacara hari Senin, insya Allah ini setiap hari Senin kita sudah bisa melaksanakan secara rutin, baik siswa maupun gurunya. Kemudian setiap pagi mengadakan sholat duha bersama yang dilanjutkan dengan bacaan doa-doa ataupun suratan pendek. Kemudian berangkat ke sekolah tepat waktu dan ada lagi apel pagi. Ini beberapa dokumentasi yang merupakan kegiatan disiplin yang sudah kita laksanakan di SD Negeri 1 Gelang. Untuk materi selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, apa ada pertanyaan mengenai kegiatan disiplin? Cukup? Baiklah. Materi berikutnya yaitu materi mengenai teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut David Gelsen, ini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, maaf ini malah yang pertama adalah bentuk hukuman. Oh, ini belum disebutnya motivasi pertama, Yang pertama, motivasi ini dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita melaksanakan suatu hal, suatu peraturan, ini ada yang dilandasi karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia ini, kalau kita mau jujur, untuk di sekolah rata-rata anak-anak pasti nomor 1, kalau di lingkungan kita rata-rata adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, rata-rata itu. Namun hal tersebut sebagai guru kita tetap mengupayakan, karena apa yang menjadi perilaku anak-anak setiap hari nanti akan menjadi kebiasaan.
Dan dari kebiasaan tersebut bisa menumbuhkan karakter, ya, yang secara berangsur-angsur dari karakter tersebut akan membentuk budaya positif. Untuk itu kita tidak boleh merasa berkecil hati, pesimis. Wah, sudahlah bocah dungo yang senangnya karakter seperti itu, paling harus dihukum ya, bilang lagi. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ini meskipun motivasinya masih motivasi yang ada karena menghindari hukuman, kita tetap memberi peraturan terhadap siswa peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mungkin juga tidak hanya siswa kita, putra putri, bapak ibu juga ada deh. Kalau di rumah misalnya, kamu sana membersihkan rumah, nanti saya beri hadiah. Nah, ini juga kalau kita memberi iming-iming seperti itu, sebenarnya sedang melatih anak atau melatih peserta didik kita menjadi seseorang yang motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan ataupun hadiah. Tetapi sesekali tidak apa-apa, ini hanya saja jangan menjadi acuan, nanti anak-anak akan terbiasa dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang tertinggi, tingkatannya paling tinggi, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu karena mereka mengharapkan diri sendiri menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menghargai nilai-nilai. Mereka ingin menjadi seseorang yang punya kualitas lebih baik lagi. Kemudian berikutnya adalah hukuman. Hukuman adalah cara untuk mengarahkan perilaku agar patuh pada peraturan. Saya rasa kita semua pasti sudah pernah menghukum siswanya, sama ibu, apa tidak pernah? Belum. Ya, mungkin bentuknya ada konsekuensi, ya, karena antara hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya beda-beda tipis. Tapi kita juga harus bisa memilih tergantung seperti apa bentuk pelanggaran dari siswa yang sudah dilakukan. Pada hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba saya ingin marah kemudian menghukum siswa kita. Nah, ini tanpa ada peraturan yang sudah tertulis, ini berarti sifatnya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi siswa juga tidak tahu ketika dia melanggar sesuatu, tetapi dia tahu ini namanya sudah bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Kalau hukuman ini sifatnya tiba-tiba. Hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, hukuman fisik biasanya apa yang sudah mungkin pernah Bapak Ibu dengar, ada sudah pernah mendengar mungkin hukuman fisik ke siswa bagaimana contohnya? Ditabok, ya. Terus apa nih? Dijewer, oke. Yang kaitannya pokoknya dengan fisik, oke? Dijewer, ditabok, nah, berarti kan nyenggol kuping, oke? Ini sudah termasuk hukuman fisik. Kalau psikis ini biasanya hukuman yang kita merasa mengucapkan sesuatu, tapi anak-anak, meskipun anak-anak mereka bisa terluka ya. Iya, ketika kalimat-kalimatnya menyudutkan, ataupun kalimat-kalimatnya membuat dia down, ini juga termasuk salah satu hukuman psikis. Pada hukuman murid ini merasa disakiti atau oleh perbuatan ataupun kata-kata. Kemudian dari teori motivasinya adalah juga penghargaan. Alfikon berpendapat bahwa penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini mungkin hal baru ya. Ternyata
bisa membuat seseorang anak ini potensinya bisa rusak atau hancur. Tetapi juga penghargaan juga bisa menghancurkan potensi siswa. Penghargaan yang terlalu sering ini merubah motivasi siswa. Yang diharapkan siswa kan punya motivasi untuk mengembangkan potensinya, menghargai apa yang nilai-nilai yang baik. Tetapi kalau sudah mengejar penghargaan, ini berarti pembelajarannya sudah keliru, sudah salah. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi intinya kalau siswa kita sudah mau belajar, sudah mau mengikuti petunjuk dari guru, ini adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kita tidak harus memberikan hal-hal yang wah atau hal-hal yang berbentuk seperti hadiah, tetapi lebih pada penghargaan adalah memberi sesuatu yang bermakna melalui pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti Bapak Ibu ada sedikit pilihan ya Bu, untuk menentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak harus menyakitkan, tapi sedikit. Pada hukuman, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sementara kalau pada konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada hukuman, anak membenci kedisiplinan. Dan pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Pada hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara pada konsekuensi, paksaan stimulus tanggapan. Pada hukuman, ini akan membentuk konsep diri yang buruk. Sementara pada konsekuensi, ini akan membentuk konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pada hukuman akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara pada konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan juga diasingkan. Ini untuk sebagai pelatihan panjenengan untuk memilih mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Saya akan bagikan kertas gitu, nanti Bapak Ibu memilih ini dan tindakan milih itu kan ada beberapa pilihan, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Ini biasanya diberikan ketika ada anak yang terlambat sekolah, terlambat masuk kemudian ini termasuk apa? Apakah hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi seperti itu. Tinggal ditulis saja. Ingat Ibu, kalau pada konsekuensi ini siswa sudah tahu. Tapi kalau pada hukuman, sudah Bapak Ibu, monggo salah satu mungkin maju ke depan Bu, Bapak. Monggo, ini atau Bu Santi monggo Bu. Ya, monggo Bu Santi. Tidak apa-apa, kita akan belajar bersama-sama. Ya, dari saya
Untuk mencatat yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah merupakan suatu hukuman. Yang kedua juga hukuman. Pernyataan yang ketiga juga hukuman. Pernyataan keempat adalah sebuah konsekuensi. Kelima, konsekuensi. Keenam, konsekuensi. Dan yang terakhir merupakan sebuah hukuman. Jadi terima kasih Bu Santi. Mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain setelah mendengarkan atau menyimak jawaban dari Bu Santi, apakah ada perbedaan? Oke? Sama? Ya. Kalaupun ada perbedaan, nanti kita bisa bahas bersama. Oke? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini betul, ini merupakan hukuman. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya. Kok terlambat kok malah nulis seperti itu. Seharusnya kalau terlambat ketika diberi hukuman, ini adalah hukuman yang sifatnya berkaitan dengan hal yang keterlambatan tadi, bukannya membuat tulisan. Ini tidak efektif. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga sama, merupakan hukuman. Terlambat berlalu, ini tidak ada kaitannya dan menyakiti secara fisik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ada kaitannya tidak masker dengan push up? Tidak ada. Ini juga termasuk hukuman karena menyakiti secara fisik. Kalaupun tidak pakai masker, ya diberi misalnya ada konsekuensi adalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini merupakan konsekuensi. Iya, kalau hal ini seperti ini, konsekuensinya lebih ke tanggung jawab Bapak Ibu, bahwa dia melakukan kesalahan. Berarti untuk menebus kesalahan tadi, dia melakukan penggantian, yaitu dengan mengganti kertas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini? Konsekuensi. Ini juga konsekuensi, ya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah atau tidak mengenakan sepatu hitam. Gimana nih? Hukuman. Ini maksudnya ke hukuman. Ketika murid tidak mengenakan sepatu seharian sekolah, ini karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini sebenarnya merupakan hukuman karena tidak berhubungan dengan pelanggaran. Ya, kalau berhubungan ini sudah menyakiti secara fisik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana ini? Ini konsekuensi ternyata karena memang olahraga, ya. Ini untuk pelajaran PJOK yang ketika kita memberi suatu konsekuensi ini karena ada hubungan terlambat, kemungkinan berarti sebelumnya memang sudah ada peraturan. Ketika terlambat maka siswa akan mendapatkan konsekuensi untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali seperti ini, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya ke materi posisi kontrol guru. Menurut Dr. William Glasser dosen mengemukakan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yaitu yang pertama, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer dan juga teman. Ini menurut teori
kita sebagai guru ini punya posisi seperti itu. Baik kita sebagai guru di rumah, guru di sekolah, ataupun orang tua di rumah. Ini punya materi tersebut. Nah ini monggo Bapak Ibu untuk menyimak video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian tadi video yang memperlihatkan 5 posisi guru pada siswa kita, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau, dan juga manajer. Dari apa yang sudah kita saksikan, kira-kira Bapak Ibu guru sudah berada pada posisi yang mana? Posisi mana, Bu? Manajer? Sebenarnya ini kan posisi yang paling ideal, ya, posisi manajer. Dan untuk memperoleh posisi tersebut tentu saja ada tahapan-tahapan. Setidaknya kita sudah berada pada pemantau, okay? Kalau penghukum biar insya Allah sih di sini tidak ada, okay? Semuanya Bapak Ibu guru yang ada di Kecamatan Rakit, insya Allah orangnya bijak-bijak, bijaksana, dan selalu berusaha untuk mengutamakan kepentingan murid. Iya ya, Bu? Iya, sampai Ibu aja tadi. Oke, kalau kita mau mengoreksi diri sendiri, oh ya mau jadi manajer kayaknya yang berburu, kita yang berusaha lagi. Karena pada posisi ini sebenarnya kita berupaya untuk menumbuhkan, mempersilahkan murid mencari solusi atas masalah-masalahnya. Dan posisi ini pun kalau di SD apalagi di kelas rendah ini sangat sulit untuk diterapkan, apalagi yang di TK ya. Di TK anak-anak untuk mencari solusi atas masalahnya ya mungkin yang belum bisa, masih perlu pengarahan, dan ini tentu saja adalah berada pada posisi pemantau. Ini tidak perlu panjang lebar, saya rasa sudah jelas sekali dengan menyaksikan video. Kemudian materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan juga rasa diterima. Kemudian penguasaan
atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Tentang hidup ini kaitannya dengan kebutuhan fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan utama. Kemudian kebutuhan biologis, kebutuhan sebagai bagian dari proses reproduksi untuk berkembang biak. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman, ya, tidak terancam, tidak merasa ada sesuatu yang membuat kita ketakutan. Nah, ini termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian pada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, ini menjadi bagian dari kelompok. Nah, kemudian untuk keinginan terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, termasuk dengan binatang kesayangan, ini juga termasuk pada kebutuhan kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang mempunyai hewan peliharaan, cat lovers mungkin, ya kucing, ya bisa sama Pak Engin, ya senang kucing. Iya, di rumah juga ada ya, di rumah saya ada kucing. Ini juga termasuk usaha untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Dan juga kebutuhan untuk diterima di kelompok di mana kita tergabung. Tentu saja ya, ketika kita berada di sekolah, yang diharapkan kalau kita bisa diterima, iya kita akan merasa sangat terganggu. Apabila kita sampai diasingkan, ya orang ditampan, yang pindah mana kalau orang asing berguyur. Saya mutasi kan dengan di satu bidang malah pada menambah. Ini kalau sampai terjadi seperti itu, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Semuanya baik, semuanya manis. Ya kalau itu senyum. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan untuk pengakuan dan juga atas kemampuan. Hubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan tentu saja ini kaitannya harus saling, ya, aja egois, artinya dihargai, tapi dirinya sendiri tidak menghargai. Berarti kalau ada hal seperti itu terjadi, tidak ada pemenuhan untuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya kaitannya ya dengan hobi, kemudian bermain, tertawa, atau panjenengan mungkin senang rekreasi, sudah jenuh, kesel dengan pegawaian, kita juga butuh hiburan. Nah, ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Hal tersebut tidak terjadi pada kita orang dewasa, tetapi juga pada siswa kita. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, pasti adalah salah satu kebutuhan ini yang mereka penuhi, entah itu karena ini kasih sayang, atau kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup banyak karena bisa awal. Berikutnya materi keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas adalah salah satu bentuk disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dalam membentuk keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan dari semua warga kelas. Warga kelas siapa? Ya ada guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk dengan persetujuan dari semuanya. Siswa boleh mengajukan keyakinan kelas mana, karena nantinya keyakinan kelas itu dilaksanakan oleh semua warga kelas.
sifatnya abstrak daripada peraturan dan lebih rinci konkret. Konkret ini ya bisa dibuktikan. Saya sudah membentuk keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, itu sudah ada di tembok, supaya apa? Kenapa kita pajang? Supaya anak bisa membacanya, mengingat. Nah, ketika mereka melanggar, maka mereka tahu, oh iya, saya punya keyakinan kelas seperti ini. Menjaga kebersihan, berarti semua siswa termasuk guru ini punya kewajiban untuk menjaga kebersihan. Dan apapun itu yang sudah disepakati dalam bentuk keyakinan kelas, diharapkan semua keluarga kelas ini berupaya untuk komit terhadap keyakinan kelas tersebut. Bentuknya ini adalah kalimat-kalimat positif, ya. Misalnya Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, ini jangan menggunakan kata tidak, kata jangan, ya. Tapi gunakan kalimat-kalimat yang positif, ya. Misalnya apa ada kata jangan kan bisa saja, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, tidak seperti itu. Kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Misalnya jangan terlambat, tidak seperti itu, tapi masuk tepat waktu, seperti itu. Oke? Menggunakan kalimat-kalimat positif. Dan ini pernyataannya universal, ya. Maksudnya jangan mengarah pada apa gini. Misalnya kan di sini, kalau di sini sih memang satu keyakinan, ya, keyakinan maksudnya kepercayaan, tapi bisa saja kita membicarakan mengenai misalnya sekolah-sekolah yang sudah di SLTA atau SLTP, ini kan bisa jadi siswanya ini memiliki perbedaan keyakinan atau agama, sehingga ketika kita membuat keyakinan kelas jangan mengarah ke hal-hal yang bisa menimbulkan sensitif terhadap hal tersebut. Nah, ini dokumentasinya yang sudah kita laksanakan di kelas 5. Berikutnya materi yang terakhir, nih materi terakhir, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi diterapkan dengan posisi guru sebagai manajer, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga diharapkan murid dapat lebih percaya diri. Adapun segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, anak yang merasa gagal berpikiran positif terhadap dirinya. Kita semua pasti pernah menangani kasus-kasus anak yang melanggar peraturan. Akan tetapi dalam kita membimbing mereka, sekiranya kita harus memilih tindakan yang bijak, yaitu dengan mengambil langkah segitiga restitusi. Saya percaya sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melaksanakan itu, hanya saja tidak tahu apa belum paham mengenai istilahnya, ya. Sebenarnya tahapan-tahapannya ya saya rasa ya hampir sama. Pada tahapan menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang lumrah. Kemudian tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini pada menstabilkan identitas, intinya kita berusaha untuk mengarahkan siswa agar mereka tidak merasa bahwa saya gagal, ya, tapi berusaha mengarahkan mereka untuk tetap berpikiran positif atas kesalahan tersebut. Kemudian
Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Anak mengenali kebutuhan yang akan dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Guru berkata pada validasi tindakan yang salah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya atau mengapa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus merusak? Dan kalimat berikutnya juga boleh, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini untuk validasi tindakan salah. Dan langkah yang ketiga dari langkah ketiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah dibentuk keyakinan kelas, maka kita tanyakan. Kesalahan dihubungkan dengan nilai dan norma yang diyakini. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal itu? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dari langkah-langkah tadi, kita memberi kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahannya, bukan menebus, tetapi memperbaiki kesalahan dengan menemukan solusi atas tindakan kesalahan yang sudah dilakukan. Dan kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri, sehingga yang muncul dari siswa adalah bentuk tanggung jawab intrinsik. Bukan karena kita yang memaksa, oh kamu harus ganti, kamu harus ini, bukan. Tapi ada kemauan dari siswa itu sendiri, ada kesadaran bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya, bahwa dia meyakini suatu nilai yang ada dalam kelas kita dan sekolah kita, dan akan berusaha untuk memperbaikinya. Yang tadi Ibu sudah panjang lebar, saya berusaha menyampaikan apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 dari apa yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya? Iya, alhamdulillah sudah paham ya Bapak Ibu. Insya kita bisa menerapkan ke siswa kita ya, tidak hanya ke siswa, tetapi disiplin itu juga bisa kita terapkan. Karena tadi yang saya pelajari dari hal ini, dari modul ini adalah intinya bahwa disiplin itu adalah berasal dari motivasi intrinsik. Sehingga apapun peraturan, kalau tidak ada motivasi intrinsik, mungkin tidak akan efektif. Gitu nih Bapak Ibu. Untuk refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari paparan yang disampaikan sebelumnya? Saya berpikir titik-titik, ternyata yang sebenarnya terjadi adalah titik-titik. Nanti bisa saya share ini gitu, saya share ini nanti tolong Bu Santi nanti dibagikan nanti kapan-kapan atau pada waktu lain, monggo untuk dikumpulkan lagi ke saya, karena ini waktunya sudah cukup, saya rasa ini sudah cukup siang di Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga bisa bermanfaat baik untuk saya dan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa melaksanakan tugas sebagai guru yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.